kerjakan itu namanya ziarah gitu ya. Jadi mungkin yang sebelumnya baru ini bertanya-tanya ziarah mau ke kuburan mana gitu ya. Ya itu ziarah itu artinya adalah berwisata. Nah, kemarin sebelum tadi malam sebelum berangkat kita menghimbau Bapak Ibu agar sebelum berangkat itu sudah berwudu. Sudah pada punya wudunya belum? Sudah pada berwudu semua? Ya sudah ya. Ya kenapa ya, nanti kita tunda jawabannya nanti. Kenapa harus berwudu dulu? Jadi semuanya sudah ya? Ada yang belum? Ada yang belum? Ya kalau ternyata sudah berwudu dan batal itu tidak jadi masalah ya. Cuman dari rumah kita diusahakan sengaja untuk bersuci terlebih dahulu ya. Nah, Madinah Al-Munawwarah itu adalah kota suci umat Islam yang ketiga ya. Jadi kota suci kita itu ada tiga. Satu Makkah Al-Mukarramah, yang kedua itu adalah di mana? Ya, Yerusalem. Ya, Yerusalem itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya itu Darussalam. Ya, Darussalam. Yang ketiga baru Madinah. Nah, Madinah ini ada keunikan tersendiri. Kenapa? Karena kalau dua tanah suci sebelumnya, Mekah dan Yerusalem, itu adalah statusnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kota suci. Nah, kalau di sini Madinah ini statusnya atas usulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau hijrah ke sini dan ternyata tempatnya menenangkan, tenang, nyaman, ya ada perasaan itu bagi Bapak Ibu semua di sini. Kalem, enjoy gitu ya, relax. Aduh, segala nggak kepikiran, cicilan kepikiran, kemudian hutang nggak kepikiran. Kalau yang lagi kuliah, tugas kuliah kepikiran gitu ya. Ya inilah Madinah, menenangkan, so relaxing. Jadi karena nyamannya Rasulullah tinggal di sini, maka Rasulullah pun meminta kepada Allah untuk menjadikan tanah ini sebagai tanah haram juga. Ya, jadi tanah haram itu luasnya kurang lebih 12 km ya panjangnya. Dan Madinah dulu yang Rasulullah tinggali tidak sebesar sekarang yang Bapak Ibu kunjungi. Yang sekarang berangkat ini dulu itu Madinah itu sebesar apa? Sebesar bangunan masjid yang sekarang. Bangunannya saja ya, tidak termasuk halaman, tidak sampai ke pagar. Jadi kota ya bangunannya, bangunan Madinah yang sekarang. Nah, kota Madinah itu dulu seperti itu, sebesar itu. Jadi kalau kita komparasi ke Indonesia, lebih kecil dari desa ya, kecamatan kelurahan itu jauh lebih kecil, mungkin ya level-level KUU, RT, RW lah mungkin ya. Karena luasnya itu ya kurang lebih 9 hektar sampai 10 hektar saja. Jadi Madinah itu dulu tidak seluas seperti sekarang. Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bukan membangun Nabawi. Pertama dibangun itu Kuba. Bukan Masjidil Haram. Masjidil Haram itu sudah ada dari zaman Rasul, dari zaman Nabi Adam sudah ada. Era Rasulullah itu hanya merenovasi saja. Nah, ketika hijrah ke sini, Bapak Ibu, Rasulullah tidak langsung masuk kota Madinah karena beliau kapok dengan perlakuan ketika di Taif. Masuk ke kota, katanya mau disambut, katanya mau dijadikan tempat hijrah, ternyata di Balai Dogan dan sampai terluka. Beliau hati-hati tinggal ke Kuba ini sebentar jadi Madinah itu lurus ke sana, Bapak Ibu, arahnya lurus ke arah sana. Ya, jadi di sini tinggal beberapa hari untuk melihat situasi apakah betul Madinah ini aman untuk dijadikan tempat hijrah atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian selama tinggal di sini, beliau tinggallah di Masjid Kuba ini sambil mendirikan masjid. Setelah Rasulullah tinggal di Masjid Nabawi, di daerah Nabawi, Rasulullah reguler datang ke sini selalu sholat. Dan beliau bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba fa sholli sholatan kana lahu ka ajri umrah." Yang artinya, barang siapa yang dia itu bersuci di rumahnya. Ya, bersuci itu kan bisa berwudu, bisa tayammum, bisa mandi. Ya, mandi bukan bagian dari toharo. Barang siapa yang di rumahnya dia bersuci, kemudian ata Masjid Quba, dia datang ke Masjid Quba ini, fasoli sholatan, kemudian dia melakukan sholat, kana lahu ka ajri umrah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala
umroh. Nah ini ya yang luar biasa, dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Cuman para ahli hadis sepakat kaf di sini artinya menyerupai tapi tidak sama. Jadi nggak juga nanti lagi sholat di dia isuk tuh kudu umroh capek-capek, ya berbeda ya. Jadi mirip ya, hampir seperti umroh. Jadi sepakat para ahli hadis menafsirkannya seperti itu. Pilih ada aliran sesat yang orang sholat di dia itu kudu umroh capek-capek ya. Tahalul engke. Nah ini tidak perlu di ini ya. Jadi ini gagal paham gitu ya. Ya gagal paham. Ya makanya tadi kita berwudu dulu, dan di sini sholatan katanya nakiroh, isimnya tidak pakai alif lam, fasoli as-sholat. Maknanya akan berbeda. Kalau sholatan berapa kali pun bapak ibu sholat di sini selama datangnya dari sana sekali, datang ke sini sholat berapa rakaat pun, berapa kali sholat pun dihitungnya satu kali sholat, dihitung satu kali umroh. Makanya di sini kita fokusnya tahiyatul masjid saja. Setelah itu kita berkumpul kembali. Kalau mau sambil duha boleh, tapi tidak perlu banyak-banyak karena tidak jadi pahalanya jadi 2 kali umroh ya. Nah ini sholatan isim nakira isim pokoknya mah sholat, mau sholatnya dari maghrib ke isya pokoknya sekali sholat. Pokoknya sholat di sini apapun itu seperti pahala umroh. Ya kita turun di sini, nanti kita akan. Nah jadi ini adalah di dalam Masjid Kuba untuk jamaah pria ya. Kayak ini mau lagi ada renovasi. Oke lah. Ini bagian depannya. Mimbarnya ada di mimbarnya. Jadi sekarang kita lagi ada di mana? Di Masjid Kuba, yang di Kuba. Ya. Terus barusan habis sholat. Habis sholat tahiyatul masjid di Masjid Kuba. Nah, Keistimewaannya apa Masjid Kuba? Hampir mirip gitu, bukan hampir, tapi mirip dengan melakukan umroh. Pahalanya setara atau mirip dengan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Oke, terus ini apa ini? Ini teh dan kurma. Coba. Harus cobain ya? Harus cobain dong. Manis? Pahit. Oh pahit ya? Iya. Pahit banget. Emang karakteristiknya emang pahit kalau di Arab kayaknya. Kita lagi di mana sekarang? Di pasar kurma. Kebon kurma. Kan tadi pasar kurmanya udah nggak ada. Pasar Begitu? kurmanya udah dilungsurkan alias dihancurkan. Jadi sekarang kita lagi ada di kebun kurma. Nah di Madinah kebun kurma itu ada di beberapa tempat yang kerjasama dengan travelnya. Belum tentu teman-teman yang udah pernah umroh ke ke kebun kurmanya yang di sini. Belum tentu. Ada gitu loh. Apa? Kita kesana dulu. Kita dalam dulu. Yang baru datang diutamakan untuk mencicipi terlebih dahulu. Ini semuanya halal buat dicobain. Halal. Kurma yang paling disukai kanjeng Rasul Ya. Di sini kami yayasan kurma Asia dan Halal, halal, halal. Ya, ya. Kenyang ini. Ya, semuanya halal. Pokoknya bisa. Kalau dia udah memberi izin ya nggak apa-apa. Ya, makasih, makasih. Ya, ya, makasih, makasih, makasih. kepada para jamaah umroh, travel atau
Ini karamel. Ini lumayan ada coklatnya. Untuk masuk terlebih dahulu ya supaya tertib. Nanti bagian di luar setelah di dalam ya, dikarenakan waktunya terbatas ya Bu Pak. Silakan Bu Pak. Jadi ini yang dibeli oleh si istri yang baru pertama kali belanja kalap. Belanja apa punya? Belanja Coklatnya 1 kilo. Ini coklat Turki. Coklat Turki ya. bukan itu ada yang Ini coklat kurma. Ini coklat kurma. Ini yang coklat karamel 2 kilo. 2 kilo sama kurma azwani. Semuanya Kacang pistachio. kacang pistachio-nya yang 1% sama terakhir. Oh udah. Udah, kita cuma beli Ya cuma beli itu saja. Tadi habis sekitar 200-an. 200-an. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang udah pernah umroh, jadi pas kebun kurma itu ada beberapa tempat tergantung dari apa namanya travel kalian itu biasanya kerjasamanya dengan apa. Ini adalah kejadiannya adalah merupakan perang kedua terbesar yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika perang Uhud ini terjadi pada perang kedua setelah perang pertama itu terjadi di daerah yang namanya Badar, ya perang Badar. Itu ketika itu Rasulullah berperang di areal daerah yang antah berantah gitu ya, jauh dari Mekah dan juga jauh dari Madinah. Kemudian dilangsungkan peperangan di sana dan umat Islam yang jumlahnya 300 bisa mengalahkan 1000 orang ketika itu. Suatu prestasi yang sangat memukau dan mencengangkan, mengingat umat Islam dicap oleh orang-orang kafir Mekah sebagai umat yang letoy, sebagai kaum pecundang yang melarikan diri dari kota Mekah. Jadi dianggap tidak punya keterampilan perang, namun ternyata terbukti sebaliknya bisa mengalahkan orang-orang kaum kafir ketika perang Badar. Setelah mengalami perang kekalahan yang luar biasa memalukan, maka umat Quraisy kafir ya yang di Mekah itu men-challenge kembali umat Islam untuk kembali berperang. Kalau tadinya itu di daerah Badar yang jauh dari mana-mana, maka ketika selanjutnya umat Islam ditantang di tempatnya sendiri, yaitu di sini di Madinah. Ya, ditantang di kota Madinah untuk berperang. Ya, kemudian Rasulullah segera mengadakan rapat dengan kaum Madinah ketika itu. Ya, sehingga diputuskanlah tempat untuk berperangnya di Gunung Uhud. Ya, di Gunung Uhud ini ada satu bukit yang bisa dijadikan peluang yang bagus umat Islam untuk memenangkan peperangan. Kuburannya di mana? Kuburannya itu tadinya di bawah tadi pas selokan. Coba karena itu jalur air sebelum dijadikan selokan karena memang dataran rendah, si jenazahnya itu terangkat. Beberapa era setelah Rasulullah tiada kena banjir, si jenazah Uhud ini itu terangkat. Dan ketika terangkat, kafannya masih bagus,
darahnya masih seger, tapi jenazahnya makin utuh. Nah inilah keistimewaan dari syuhada Uhud. Kemudian karena supaya menghindari kena banjir, dialihkan ke depan. Depan ada kotak-kotak lurus itu makam syuhada Uhud. Jadi mari kita. Jadi Jabal Uhud itu yang mana? Assalamualaikum. Jadi Jabal Uhud itu adalah satu rangkaian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Fa inna Fa'inna insyaallah insyaallah bikum lahikun. Kun lahikun. Itulah doa di kuburan gitu ya. Jadi di sana dimakamkan 70 syuhada Uhud, 71 syuhada Uhud. Nah sekarang kita lagi ada di Jabal Uhud ya. Nah Jabal Uhud itu yang Rangkaian bukit atau gunung yang dari sana sampai ke ujung sebelah sana. Kalau itu gunung apa itu? Yang lagi naik, orang-orang yang lagi di atas itu sebenarnya tidak termasuk di rangkaian dari Jabal Uhud. Kemudian di ujung sebelah sana, kita nggak ke sana karena jauh juga panas. Ada pemakaman dari para tentara-tentara atau mereka yang mati syahid ketika perang. Itu ada 72 ya? 72 apa 71? Ya kurang lebih segitulah. Dan berdasarkan apa? Firman Allah ya, bahwa Jabal Uhud ini akan ada di Surga. Wallahu a'lam bishawab. ya, semoga kita semua dalam rahmatnya sehingga kita bisa masuk. Surga. Amin ya Para robbal syuhada, alamin. amin. Kemana kita? Di Kok matur?